fil ghaibi wasyahadah, dalam keadaan tersembunyi maupun ketika nampak. Wa taqwa lan utawi takwa, apa itu takwa? Hiya yaiki takwa iku al khoslatu tingkah allati yujma'u kang kumpul, yajma'u kang kumpul li sahibiha, bagi yang bertakwa. Takwa yang segimana yang kita lakukan, mastata'tum ai istafrohu atau qati, sesuaikan dengan kemampuannya, wal imkan dan kemungkinannya. Mungkin nggak ya kalau saya sholat 5 waktu nggak ditinggal? Cobain aja dulu. Harus berjamaah Pak, usahakan berjamaah. Ternyata ada satu waktu yang nggak pas, nggak bisa berjamaah. Yang penting tidak ditinggal. Itu namanya mastata'tum, semampunya. Jangan dengan alasan nggak mampu lalu semuanya nggak diamalkan. Kenapa? Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tadi ada anak-anak taraweh di masjid saya ini jadi imam kemarin. Tadi kebetulan ada tamu ustadz datang, ya saya minta imam. Nah anak-anak itu kemudian selama saya imam tidak taraweh. Belakang tuh pada lari, pada kemana-kemana, pada duduk, pada tiduran. Giliran ada imam yang lain, saya otomatis cari posisi di paling belakang. Saya rapikan anak-anak, ternyata mampu taraweh sampai selesai. Setelah itu selesai sholat, saya tanya, bisa taraweh? Bisa. Saya tanya, berapa lama main HP? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tarawih setengah jam gak bisa. Wah kelewatan saya bilang gitu. Nah itu caranya. Maksud saya praktekkan bahwa nggak mampu itu bukan berarti jadi alasan semua nggak diamalkan. Faktanya anak kita itu bisa. Anak-anak itu tuh mau, puasa bisa. Puasa bisa, tarawih bisa, baca Quran bisa. Persoalannya kadang kita yang putus asa. Kenapa Pak nggak diingetin? Capek Pak Ustadz, saya udah kurang apa? Oh, di situ putus asa. Nah maka tidak boleh putus asa. Kalau begitu bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah tidak putus asa sampai akhir hayatnya? Semua pernah dilalui, pernah dijalani, pernah dialami, sampailah Islam ke kita. Kalau Rasul dulu putus asa waktu di Taif, kelar, nggak akan sampai ke sini. Ya Allah berat, ya Allah udah Adam aja semua gitu. Itu putus asa sudah, ya sudah boleh nyampe ke sini ya, kelar di situ. Rasul contohkan semua metode dakwah ya seperti apa yang seharusnya. Kemudian fidzalika la yukallifullah. Kenapa? Harus yakin juga bahwa syariat yang Allah berikan. Apa maksudnya? Wal imkan, yang sekiranya mungkin dalam hal ketakwaan. Karena apa? La yukallifu, orang maksa. Tidak akan membebani sapa Allah Gusti Allah nafsan ing jiwa ing seseorang illa ma angin perkara kang apa amalan ataha kang menyampaikan datang kepadanya. Wal ayatin, dalam ayat, fil amri, dalam hal perintah bitakwa. Kemudian pada hakikatnya Allah sudah mengukur seluruhnya kapasitas manusia, seluruhnya sudah Allah ukur takaran iman dan amalnya, maka tidak mungkin syariat Allah membebani manusia. Sholat subuh karena baru pada bangun, matanya masih sepat, Allah kasih 2 aja. Kan nggak kebayang kalau sholat subuhnya 12 rakaat. Udah pada nggak tahu di mana yang sujud nggak bangun lagi karena masih tidur kan. Untungnya 2. Jangan sosokan juga Pak, kalau pagi kan enak olahraga. Kalau subuhnya banyak itu kan sambil olahraga. Iya sekali doang. Habis itu udah kagak subuh-subuh. Isya panjang waktunya, boleh milih pulang kerja belum mandi dulu. Mau makan dulu. Silakan, mau jam 10 sholat isyanya. Mau jam 11, mau nanti qiyamul lail sekalian, silakan. Allah kasih waktunya panjang. Sudah diatur, jangan bikin aturan sendiri sudah. Ya, maka itu mudah sebetulnya kalau ada kesadaran iman. Tapi kalau enggak, orang enggak mau terikat, akhirnya pengen hidup bebas. Kalau begitu tidak jadi manusia. Kita lihat ayam mau tidur di mana aja, mau sama siapa aja. Dia nggak lihat siapa di mana, nih teras siapa nggak tanya, mau terasnya Ustadz ke, mau ketua DKM, pokoknya mau waktunya berak mah berak aja. Ya itu ayam. Nah sekarang orang akalnya ada, dikasih iman, ada timbangan. Bagus gak ini? Bagus, kerjakan. Gak bagus, jangan. Allah ridho nggak? Kerjakan. Gak ridho, jangan. Kenapa? Takut. Apa takut artinya? Takwa. Takut karena apa? Muraqabah. Allah selalu mengawasi pagi, siang, sore, dan malam, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ayatulan utawi ayat-ayat perintah fil amri ing dalam perintah bitakwa kelawan ketakwaan iku kathiratun amat sangat banyak. Ayat yang menjelaskan tentang perintah itu banyak sekali. Perintah takwa. Waqad jamalan teman-teman ngumpulakan sapa Allah Gusti Allah lil muttaqina
Kadue wong kang bertakwa khairatud dunya, kebagusan dunia, wal akhirat, dan kebagusan akhirat. Maka itu Allah sudah mengumpulkan, sudah Allah paket, disiapkan balasan untuk orang-orang yang bertakwa, jaminannya kebaikan dunianya, juga kebaikan akhiratnya. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya harus dengan takwa. Rabbana atina fil akhirati hasanah, juga dengan takwa. Wa qina adzabannar, juga harus dengan takwa. Itu sudah paket, sudah Allah siapkan. Famin dalika, maka ikut setengah saking mengkono matkur al-mukhraju minasyiddah, yaitu keluar orang itu dari minasyiddah, dari kesulitan. Allah sudah janjikan keluar orang itu dari kesulitan kalau dia mau takwa. Wa rizki, bahkan Allah siapkan rizki min haitsu la yahtasib, saking jalan kang ora den duga. Untuk orang yang bertakwa Allah janjikan satu kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya. Andai ada kesulitan, kesempitan termasuk dalam hal rizki, Allah siapkan rizki dari yang tidak pernah dia duga sama sekali. Untuk apa Allah suka berikan jalan rizki tidak pernah kita duga? Untuk bukti. Allah pengen supaya kita sadar bahwa pengendali rizki bukan perusahaan. Pengendali rizki bukan pabrik. Yang memberi makan kenyang bukan orang tua kita. Yang memberi mengendalikan uang semua bukan atasan kita. Semua hanya syariat. Kembali pada hakikat, Allah lah yang menggerakkan semua ini untuk kita. Datangnya semua yang ada pada hidup kita ini, ya melalui muamalah. Tetapi hakikatnya Allah yang menggerakkan semua. Maka itu tergantung seberapa besar iman, seberapa kuat keyakinan bahwa kalau bertakwa semua baik-baik saja. Atinanya, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Bahkan plus, wakina ada benar, dihindarkan daripada adab api neraka. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa man utai sapane wong kang yattaqi bertakwa sapa man Allah ing Gusti Allah, yaj'al maka dadiakan sapa Allah lahu maring man makhrajan, tempat atau jalan keluar, wa yarzuqulan ngerzekeni ingman sapa Allah ingman min haitsu la yahtasib, saking daran kang ora den itung-itung, tidak diduga-duga. Wa min halan ikut setengah saking al-huda, hidayah, salah satu rezekinya adalah hidayah, petunjuk. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah satu rezeki yang tidak pernah kita duga adalah hidayah. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal di pertama-pertama itu. Alkitab ay Al-Qur'anul Karim la raiba fihi hudan. Ternyata kita bisa baca Quran itu juga hidayah, rezeki yang tidak pernah kita duga. Saya nggak tahu bisa baca Quran apa enggak, ya nanti nggak tahu anak saya. Coba kita lihat sekarang, sudah ikro berapa anak kita? 2, 3, 4. Jalannya ada, usahanya ada, tandanya ada. Harapannya setelah ikro lulus, nanti juz amma juga bisa baca lancar. Setelah itu dia bisa baca Quran seluruhnya. Berarti ini rezeki. Karena ada yang sudah belajar sampai usia tua sepuh sampai sekarang belum bisa baca Quran. Nah kalau kita sudah bisa, anak kita sudah bisa, rezeki. Maka manfaatkan di bulan Ramadan ini, yang amalan wajib dilipat ganda, yang sunnah dihitung wajib, maka yang sudah bisa baca Quran, hendaknya manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Peperihan yang belum bisa baca Quran, pengen baca Quran belum bisa-bisa, yang udah bisa baca mah atau sebulan hatam 1 kalimat, kayaknya normal. Sesuai fitrah begitu. Jadi kalau yang bisa baca Quran terus belum bisa hatam tuh kayaknya nggak fitrah. Kalau nggak normal tuh abnormal ya. Ya silakan normalisasi lah. Ya, dinormalisasi. Mikir aja muhasabah. Iya ya, dulu pengen bisa baca Quran capek-capek, sekarang udah bisa baca Quran, belum mau baca Quran. Nah mumpung puasa aja itu udah, haji mumpung. Kenapa ngaji? Mumpung puasa. Kenapa baca Quran mumpung puasa? Ntar males nggak puasa, mumpung. Dengan harapan apa? Kalau sudah terbiasa baca Quran, nanti selepas Ramadan minimal nggak mesti sebulan sekali, ya 6 bulan sekali hatamnya. Jadi jelas kapan acara ngeliwat, nanti Pak Alif hataman Quran minggu depan, kan enak tuh, ya kan? Nanti minggu depannya hataman siapa lagi Bang Sadi, kan enak. Jadi jelas ada jadwal makan bersama tuh itu udah ditulis di sini. Tapi pas hataman gitu ya, hataman.
Kemudian Allah mengatakan lagi hidayah merupakan rezeki yang tidak kita duga. Wa minha untuk siapa hidayah? Tentu lil muttaqin. Yang pertama modalnya ada nggak takwanya. Kalau ada takwanya hidayah nggak akan berhenti. Terus-terusan. Yang sudah biasa sholat nanti Allah tuntun supaya sholatnya baik, lebih baik. Yang sudah lebih baik sholatnya nanti Allah tuntun supaya dia merasakan hikmah daripada sholat. Nanti yang sudah sholatnya baik dan mendapatkan hikmahnya Allah tuntun supaya istiqomah. Dan terus sampai husnul khotimah. Itu hidayah terus datang. Jangan keluar dari jalur itu supaya dapat petunjuk terus sampai kiamat, sampai hari akhir, sampai kita ajal. Sekali waktu keluar dari relnya, ini dikhawatirkan. Mungkin sejak kecil taat, dewasa taat, naudzubillah di usia-usia yang genting, yang krusial, di akhirnya, naudzubillah kok nggak dapat hidayah, ini yang bahaya. Nah itu pentingnya istiqomah. La raiba fi hudan lil muttaqin wa minha. Di antara lagi adalah apa yang termasuk rizki yang tidak diduga. Al-ilmu. Ternyata ilmu juga rezeki. Kita nggak pernah duga kapan mulai ngerti tentang sholat. Kapan mulai paham tentang hidayah. Kapan yang mulai ngerti tentang apa sih istiqomah. Meski nggak paham makna secara definisi. Al-istiqomah hiya. Apa istiqomah adalah. Nggak ngerti saya Pak. Tapi dia amalkan istiqomah. Ternyata bisa. Nah itu berarti masuknya ilmu. Kapan? Gak tahu. Mulai kita mau ibadah rajin istiqomah tuh kapan juga gak tahu. Tahu-tahu kok. Biasa 5 waktu sholat. Biasa berjamaah. Tiap Ramadan gak pakai ditanya. Sudah pasti puasa saya selama tidak ada halangan. Selama tidak haid saya puasa Pak. Laki-laki insya Allah. Iya kan? Dan selamanya tidak akan pernah haid. Masa iya ada bapak-bapak jamaah izin gak puasa karena nifas kata dia gitu. Aneh. Kok ilmu itu juga ternyata rezeki yang tidak diduga. Anak kita nggak tahu bisa alif ba ta ta jim ha kho sampai fasih nggak tahu. Yang saya tahu anak saya pagi itu berangkat sekolah, pulang dia main, sholat zuhur, tidur siang, asar izin mau ngaji, minta jajan pulang, lagi sore maghrib main lagi. Tiba-tiba hatam ikro dia baca Quran lancar, itu kita bapaknya. Kok bisa ya? Alhamdulillah. Kan saya nggak tahu, pokoknya saya mengasih jajan, ngasih ikro, ngasih tas, beli sepatu, beli sendal. Tahu-tahu dia bisa baca Quran lancar. Dari mana? Oh, gitu kan? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah Allah kasih memang kecerdasan, kepinteran, istiqomah, berkah daripada ngajinya. Anaknya pinter ngaji, bapaknya usahanya berkah. Itu maksudnya. Jadi jangan lupa ada rezeki yang tidak bersifat materi. Justru itu yang mahal. Justru itu yang lebih bernilai. Qala dawu sallallahu ta'ala wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini masih tentang perintah takwa, mengingatkan takwa dan alasannya. Jadi kenapa kita harus bertakwa? Tadi Allah yang sudah menciptakan kita. Kenapa harus bertakwa? Tadi Allah yang kasih kehidupan kebaikan kepada kita. Sekarang kenapa harus bertakwa? Wattaqullah, bertakwa karena apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, ternyata Allah juga yang mengajarkan kita semua tentang kehidupan. Wa min halan ikut setengah saking al-furqan, perbedaan. Wal kifarah lissayiat, wal kifar. Al-furqan pembeda, Al-Quran menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Jadi kita tahu mana hukum yang haram, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang fardu. Itu dari ilmu yang Allah kasih ke kita. Itu termasuk di dalamnya adalah wal kifaratul sayyiat. Ada pelebur ketika kita berbuat keburukan. Apa itu? Istighfar. Wal maghfiratul ampunan lidzunubi, maring dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah jamin juga orang yang bertakwa adalah pelebur dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang itu dosa, bisa nggak dilebur? Bisa kata Allah. Apa kata Allah? Qala dawusallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqu, bertakwa kepada Allah. Jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah jadikan lakum kepada kalian furqanan, perbedaan. Furqan al-farq itu perbedaan, yaitu pemisah. Wa yukaffir ankum, dan Allah hapus ankum dari kalian apa sayyi'atukum, keburukan kalian akan dihapus. Dijaga saja sholatnya dari waktu ke waktu, kata Siti Aisyah, adalah apa? Pelebur dosa dari subuh sampai zuhur,
pelebur dosa dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, dan ini rotasi terus berlaku. Siklusnya begitu. Andai orang itu istiqomah 5 waktu sholat, lalu mati dalam keadaan istiqomah sholat, dipastikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya itu. Mengapa takwa harus dijaga? Itu sudah jaminan Allah. Diampuni sayiatikum dengan takwa, wa yaghfir, diampuni lakum bagi kalian semua. Qala dawu sapa ba'dul mufassirin, untuk lebih jelas menegaskan para mufassir, yaj'al lakum furqanan hidayah. Apa yang dimaksud Allah jadikan pembeda ketika kita mau bertakwa, mempertahankan takwa adalah menjadikan hidayah menjadi pembeda dari yang tidak mendapat hidayah. Yang beriman menjadi beda daripada orang yang tidak beriman. Yang istiqomah beda sama yang gak istiqomah. Yang ngerti ilmu beda dengan yang tidak ngerti ilmu. Sederhananya, yang ngaji pasti beda sama yang gak ngaji. Yang duduk istiqomah itikaf beda sama yang gak itikaf. Yang puasa beda sama yang gak puasa. Kelihatannya aja sama. Di sisi kita yang sholat gak sholat ya sama, bedanya apa? Yang puasa gak puasa sama. Sama-sama ngeludah terus di siang harinya. Nggak tahu yang puasa yang mana, yang nggak puasa yang mana. Ya? Pokoknya mah kalau habis tarawih, nawaitu sauma ghadin anadai. Ya. Udah biasa. Ikutin. Itu syariat. Nah kemudian, apa yang terjadi pembeda antara kita yang bertakwa? Hidayah masuk ke dalam hatinya, bukan pada telinganya saja. Bukan hanya masuk mendengerin, tapi masuk ke hati, jadi sinar. Jadi nur, sehingga ucapannya, pendengarannya, mata penglihatannya, perbuatan tangan kakinya, itu cerminan daripada takwa semua. Biha bainal haqi wal batil, sehingga dia bisa bedakan mana yang hak dan yang batil. Wa minha, ada lagi al-wilayah, yaitu kekuasaan. Dia bisa kendalikan hidup, tidak jadi budak dunia, tidak jadi budak jabatan, tidak jadi budak apapun. Saya komitmen adalah Abdullah, saya hambanya Allah. Jadi apapun yang ada, saya harus bisa kendalikan. Kenapa? Takut terjerumus menjadi hamba nafsu, hamba jabatan, hamba uang, hamba semua yang ada di dunia ini yang bersifat fana. Wa qala dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala, di antara rezeki lagi adalah wilayah. Apa itu? Wallahu te Gusti Allah iku waliyul muttaqin. Tenang, orang bertakwa itu punya wali, punya yang memberi kuasa, punya penjamin. Siapa penjaminnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmal maula wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Yang takwa mah pasti yang nolong Allah. Yang takwa pasti yang jadi penguasa, yang jadi menguasai, yang jadi walinya, yang mengcover seluruh kebutuhannya Allah semua. Tidak ada yang lain. Wa minha al-mu'ayyah. Al-ma'iyah, apa itu ma'iyah? Qala dawu sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alamu warwasira, ketahuilah annallaha sartune Gusti Allah iku ma'al muttaqin, serta ne wong kang bertakwa kabeh, maksudnya aibin nasri, dengan pertolongannya, wal i'anati, dan pertolongannya, membantu, wal harosah, ada lagi an-najah, keselamatan. Orang yang bertakwa ada namanya rezeki, namanya ma'iyah. Atau ma'iyah itu apa? Allah selalu menyertainya dan tidak pernah tidak sama sekali. Innani ma'akum aynama kuntum, wahai orang yang bertakwa, sesungguhnya saya bersamamu dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun. Persoalannya, seberapa sering kita sadar dibanding dengan lupanya. Seberapa banyak kita peka bahwa Allah selalu ada, dibanding kita lupa seolah-olah tidak lagi ada Allah. Itulah soal keimanan. Maka ngaji utamanya adalah menyadarkan, meningkatkan iman. Melalui pengetahuan ini, kerucut nih, akan sampai pada tujuan puncaknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman, nanti melahirkan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau Subhanahu wa Ta'ala, aibin an-nasr, dengan pertolongan. Ada lagi, wa minha an-najah, keselamatan. Allah berfirman, ini janji Allah semua dalam Quran, yang kita baca mungkin setiap hari, setiap saat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, Allah menyatakan summa, kemudian nunaji, kami yang menyelamatkan alladzina, orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan dari apa? Mungkin kalau di dunia, kesulitan dunia, kesempitan dunia, kekacauan, kebingungan, kegalauan. Aku yang menyelamatkan, membantu manusia, orang-orang yang bertakwa.
Wa minha al-wa'du. Di surga di akhirat nanti Allah juga janjikan di antara rizki yang tidak bisa kita duga adalah al-wa'du, yaitu janji Allah al-jannah berupa surga. Bil jannati dengan surganya. Semua orang beriman pasti masuk surga. Yakin banget kita. Ternyata pas di dalam surga kita kok hadir di situ bersama siapa? Guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, para aulia. Gak nyangka kok ya Allah saya ada di sini. Oh, saya kan gak gini-gini amat amal ibadah saya. Gak, aku angkat derajatmu karena engkau bersama majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Duduk bersama orang-orang yang belajar ilmu. Yang dibaca kitabnya para wali. Maka aku paketkan yang dibaca, yang ngarang, yang baca, yang duduk, yang dengerin. Yang bikin kopinya, yang bawa gorengannya dipaket. Loh, kaget saya. Aku ada di sini ya Allah. Kan? Amin ya Rabbal. Gak sadar, saya gak ingat. Itu yang dalam kitab ada salah satunya. Diceritakan dalam Usfuriyah juga begitu. Ada lembaran amal yang kita gak pernah ingat sama amalan itu. Justru itu yang menyelamatkan. Selesailah orang ini dihisab oleh Allah, dipanggil, kemudian selesai sudah, amalannya dicatat sudah, dicek sudah, coba lihat itu namanya siapa? Betul namamu? Ya ya Allah, binnya benar, benar ya Allah. Cek coba. Amal baik semua. Ya, dilihat lagi ada nggak yang kurang? Lihat lagi, sudah ya Allah, betul. Ini sudah pernah. Merasa nggak melakukan itu? Ya ya Allah, saya pernah. Ya ya benar. Benar semua nih, benar. Ya udah. Oke, selesai? Selesai. Sekarang terima nih satu lagi catatan. Itulah namamu, binnya di situ. Amalnya buruk. Lihat. Buruk semua. Udah selesai. Udah ya Allah, nggak ada lagi. Benar, cek dulu, nggak ada ya Allah, udah pas. Kalau yang buruk pengen cepet-cepet, ya. Kalau yang baik tadi pengennya dicek, kalau ada kelewat. Nah, kata Allah, sudah semua, sudah benar merasa melakukan itu, benar. Ya Allah, ditimbanglah itu. Pas mau ditimbang, ada lagi satu lembar tertinggal. Ntar dulu, nih selembar lagi coba dicek. Nah, dilihat. Kok ini amal baik semua ya Allah, siapa ini? Lihat namanya, nama siapa? Nama saya, binnya betul, betul. Kok ada amalan ini? Yang engkau pernah berbuat baik lalu engkau lupakan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, kami di sisi Allah tidak akan pernah luput daripada pencatatan. Justru itu yang menambah amal baik tadi. Nah itulah yang dimaksud. Kenapa pentingnya kita istiqomah dalam kebaikan? Kita nggak pernah tahu mana amal kita yang sampai dicatat oleh Allah, diterima ibadahnya. Ya Allah, sholat juga saya, sholat aja. Kenapa? Saya nggak tahu sholat yang mana yang saya diterima oleh Allah. Puasa saya puasa, Ramadan sudah 10 kali, 20 kali saya ngalamin Ramadan. Nggak tahu Ramadan mana yang saya diterima oleh Allah Ramadannya. Taraweh saya sudah berapa kalau dihitung 23 kali 20 tahun. Udah banyak rakaat taraweh, setiap taraweh saya 23. Dikali berapa tahun saya taraweh. Berapa ribu rakaat sholat yang saya pernah lakukan. Nggak tahu rakaat yang mana yang diterima. Nah, maka itulah jangan pernah hitungan sama Allah. Kerjakan saja semua kebaikan. Ukurannya mastata'tum, mana yang sekiranya mampu. Jangan ada alasan tidak bisa. Kerjakan saja semaksimal mungkin. Annallah kemudian selanjutnya wa minhal wa'du bil jannah. Qala dawu sofu azza wa jalla man min qailin tilkal jannah. Orang ya tilkal jannah allati wa'dul muttaqun adalah surga bagi orang-orang yang disiapkan oleh Allah. Siapa maksudnya mereka? Adalah orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dalam ayat lain, surga itu buat siapa? Adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kadar takwanya tentu berbeda-beda. Kita tugasnya meningkatkan setiap saat, terus menerus tingkatkan nilai takwa. Inna lil muttaqina satuhu dekadwe wong kang bertakwa inda rabbihim dalam sandingan Gusti Allah jannatun naim. Ada surga-surga yang di dalamnya kenikmatan full penuh dengan kenikmatan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin uzlifat, kemudian surga juga disiapkan, dikunci setelah masuklah orang-orang yang bertakwa ke dalamnya. Wairu ba'idin ila wairi dzalika minal khairati, dari kebagusan al-jamilah yang indah, wal mawahib apa saja yang pernah diberikan sebagai anugerah, al-jazilah wal fadhail kemuliaan dan keutamaan, al-jaliyati yang agung, wa biyakfi dan cukup fi syarfit taqwa, fi syarfit taqwa cukup dengan takwa itu orang bisa mulia di sisi Allah. Kenapa? Annallaha satune Gusti Allah dzakaraha nutur Allah fi aktsari min sab'ina mawdi'an, lebih daripada 70 ayat yang bercerita tentang takwa, buahnya surga. Takwa jaminannya Allah.
fi kitabihi ing dalam kitabnya Allah, wa fil amri bittaqwa lan iku ing dalam amar perintah dalam takwa, wa fadilatihi dan fadilah takwa. Kemudian setelah Allah nyatakan statement, disusun dari firman-firman Allah tadi, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan lagi oleh Rasulullah dengan apa sabdanya apa? Ittaqillah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, sekiranya apa perkara apa saja dalam situasi kondisi apa saja. Haitsuma kunta, bagaimanapun keadaanmu. Wa atbi sayyi'atalan, ikuti manut sira as-sayyi'ata ing keburukan, ikutilah setiap keburukan, al hasanata ing berbuat baik, tamhuha maka ngapus apa kebaikan, menghapus keburukan, wa khaliqin nas dan pergaulilah manusia bi khuluqin dengan akhlak hasanin kang bagus. Ini sudah sering kita dengar, bertakwa di mana saja, kondisi bagaimana saja, ikuti setiap keburukan, kesalahan, kealpaan, maksiat mungkin yang kita lakukan tanpa kita sengaja, dengan kebaikan, ikuti maka kebaikan itu akan menghapusnya. Jangan lupa sebagai manusia yang hidup bersamaan, berdampingan, sebagai zon politikan, tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ukuran akhlaknya baik, Rasul sudah contohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala lan dawu sapa alaihi salatu wasalam, Rasul bersabda, usikum, aku berwasiat kepada kalian bitaqwallahi, wasiat takwa kepada Allah, wa sam'a wa ta'ata, dengarkan, istimah itu mendengarkan apa yang datang, wa ta'at lalu ikuti. Seperti para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na, apa yang Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, lalu sahabat dengarkan. Setelah dengarkan apa? Tidak ada lain kecuali mentaatinya. Wa antamuru alaikum, dan perintah alaikum mengatasi sira inda habsil hadis, ing dalam beberapa hadis, wa qala dawu sapa alaihi salatu wasalam, ittaqun nar wa diyasira an-nar, ing api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun hanya sedikit api neraka itu jangan dianggap remeh. Adalah rasa takut, jangan sampai enggak takut sama sekali. Artinya dalam aplikasinya gampang. Kenapa sholat? Takut neraka. Oh, kan rame-rame. Pokoknya neraka, mau rame-rame, pokoknya neraka mah nggak ada yang enak, nggak ada enak-enaknya. Semuanya bisikit tamrin. Ada rasa takwa sedikit saja dalam hatinya, minimal itu jadi timbangan nanti. Karena kalau mengandalkan amal ibadah yang sudah kita amalkan, kita nggak tahu tadi. Maka itu diperbaiki la ilaha illallahnya tuh kenapa? Dalam satu hadis Rasul menyampaikan, semua amal nanti akan ditimbang di mizan, kecuali la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah nggak ditimbang. Kenapa? Nggak muat timbangannya katanya. Syarat ketentuan berlaku. La ilaha illallahnya sambil diamalkan. Tidak hanya la ilaha illallah terus tidak mengamalkan syariat. Ini makanya la ilaha illallah jaminannya surga, ya, tetapi syaratnya apa? Lakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Artinya bersyariat. Allah dan Rasulnya mewasiatkan takwa. Lalu diikuti para sahabat, para ulama, para kiai, para ustadz. Ngajaknya takwa. Tetap ngajak takwa. Meskipun mungkin sambil mancing. Meskipun mungkin sambil gantangan tuh. Gak apa-apa. Tapi waktunya sholat mah. Nah itu ngajak takwa. Meskipun sambil main, sambil nongkrong, sambil kemana-mana, tetap misinya takwa. Mau di mana aja Pak? Bisa. Takwa di mana saja bisa. Haitsu ma kunta. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam wa kana biswa fa illam tajidu maka lamun nemu, orang nemu fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau tidak dilihat, tidak ada dampak takwa walaupun sebiji tamroh kurma, fa bi kalimatin thayyibah. Tolonglah berkata yang baik. Barangkali takwanya masih belum stabil, tetapi karena bicaranya yang baik-baik, mungkin itu yang bisa menolong. Kemudian tidak ditemukan juga wakana alaihi salatu wassalam yaqul fi du'ai, maka itu Rasul berdoa selalu untuk kita semua umatnya. Allahumma ya Allah, inni satuhune isun. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu al-huda ing petunjuk, wat tuqa dan petunjuk takwa, wal afaf wal ghina dan kekayaan, kecukupan daripada takwa dan petunjuk tadi. Cukuplah takwa dan petunjuk menjadi bekal untuk saya supaya hidup ini baik, kata Rasul. Wa qala dawu sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam, la fadla, tidak ada keutamaan di abjadin
Li abyadin maring kang luwih putih ala aswadin ing atase kang luwih hitam ya, hitam, ireng. Wala li arabiyin ala ajamiyin, tidak ada beda antara orang Arab wala ajamiyin, tidak ada kelebihan orang Arab daripada orang tidak Arab. Tidak ada yang lebih putih atau tidak ada kelebihan yang kulit putih dari yang kulit hitam, dari orang turunan Arab maupun tidak Arab, illa bitaqwa, kecuali takwanya. Jadi jangan lihat saya orang mana, turunan mana, saya siapa ayah ibunya. Enggak, yang dilihat takwa saya gimana. Itu yang Allah janjikan. Kemarin sudah disampaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau dari mana saja turunannya, yang penting takwanya. Allah enggak lihat dari mana asalnya, bagaimana keadaan dunianya, bagaimana pekerjaannya, selama sesuai syariat. Yang Allah lihat adalah nilai takwanya. Rasul yang bilang sendiri, la fadla li abyadin ala aswad. Tidak ada kelebihan yang kulit hitam daripada kulit putih, atau sebaliknya, kulit putih daripada kulit hitam. Tidak ada li arabiyin ala ajamiyin. Tidak ada kelebihan orang Arab daripada ajam. Ajam itu di luar Arab, termasuk Jawa dan Sunda. Illa bitaqwa, kecuali yang menentukan kelebihan di sisi Allah adalah takwanya. Kenapa? Allah Gusti Allah. Antum illa bitaqwallah, angin karena takwa kepada Allah, antum sirakabeh manusia sama bin Adamin, asal mulanya dari Nabi Adam, wa Adamun lan utawi Nabi Adam iku min turabin, saking tanah. Ternyata orang Arab juga diciptakan dari tanah, orang Mesir dari tanah, Turki dari tanah, orang Indonesia dari tanah, yang turunannya siapa juga dari tanah. Semua manusia dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Statusnya sama, lakukannya sama. Yang bikin beda adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya? Wakilah dikatakan, ya Rasulullah, sahabat bertanya, man akramun nas. Sahabat lalu setelah dijelaskan begitu, ada yang penasaran. Ya Rasul, kalau begitu bukan Arab, bukan ajam, bukan putih, bukan hitam kulitnya, bukan yang alim, yang jahil. Siapa ya Rasul? Man utawi sapa akramun nas, kang luwih-luwih mulia-muliane manusia. Lalu siapa yang paling mulia di antara manusia ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, atqahum, yang paling takwa di antara mereka. Jadi Rasul sama dengan Allah menyampaikannya. Harusnya ya para kiai, para ustadz juga sama apa yang disampaikan sama Rasul. Yang diajak apa sih? Sahabat diajak apa sama Rasul? Itulah yang kiai para asatid mengajak juga kepada jamaah. Seperti juga Rasul mengajak para sahabat. Takwanya. Waruwiya annahu alaihi salatu wassalam. Qala la takulul at'am. La takul aja orang mangan sira al-at'ama ing makanan. It'ama ing makanan. Takiyut takwa. Walayakul tidak makan ta'ama ke makanan illa takiyun, angin karena takwa. Janganlah engkau memakan makanan kecuali supaya takwa. Saya makan banyak Pak, kenapa? Biar kenyang. Kalau kenyang kenapa? Puas, senang saya. Apalagi ini makanan favorit saya, selera saya. Emang mau ngapain? Mau taraweh, biar full taraweh. Saya mau kerja Pak, kerja keras, banting tulang, peras keringat. Kenapa? Biar tercukupi kehidupan saya. Kalau sudah tercukupi gimana? Biar istri saya sholat di rumahnya, biar istri saya mau baca Quran, biar anak saya mau ngaji, biar saya juga bisa duduk di majelis taklim, aman, tenang. Saya kerja keras supaya takwanya meningkat. Itu loh maksudnya. Semua kata Rasul, tidak boleh kalian makan kecuali untuk takwa. Bisa nggak Pak? Kenapa? Kalau misalnya kita praktek nih, makan tiap hari, makan. Sholatnya tiap hari. Cobain sekali. Saya nggak mau sholat duhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak sholat subuh. 5 kali sehari nggak sholat semua. Jangan makan sama sekali. Yang kita usahakan buat apa? Terus yang nanti akan memberi arti dalam akhirat kehidupan di kubur itu apa? Ya itu sholat. Ya maka Allah nggak melarang orang kerja, silakan. Cuma 5 kali sehari, selebihnya isma syita. Hidup sekendak hatimu, silakan. Manfaatkan hidup ini sekali, manfaatkan. Silakan. Mau jadi apa, mau kemana, yang penting tidak menabrak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibagi, diatur waktunya supaya disiplin. Kapan waktunya sholat, kapan waktunya makan, kapan waktunya kerja, kapan waktunya main, kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya ngaji.
diatur supaya tertib. Kenapa? Nanti yang ditanya di akhir kehidupan setelah datang kematian, yang ditanya itu yang berarti dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi semua yang sekarang kita pertahankan, kecuali amal soleh melalui berbagai macam cara yang kita tahu, yang kita bisa. La ta'kul it'am. Tidak boleh kalian makan, tidaklah makan kecuali hanya untuk takwa. Illa taqiyul wa qalat, dan berkatalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah ma'ajaba tidak kagum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa syai'un tidak ada yang lebih mengagumkan daripada Rasulullah minat dunya saking dunia, wala ajabu ahadun illa ayyakuna dataqiyun. La ajabu orang ajib, orang takagum ahadun seseorang illa ayyakuna angin ta'ana dataqiyun kepada orang yang memiliki takwa. Rasulullah tidak kagum kalau lihat orang kaya, tidak kagum lihat orang yang jabatannya multi, tidak kagum lihat orang jabatan tinggi banget. Rasul kagum kepada orang yang ada takwa di dalam hatinya. Rasul kagum kepada Bilal tidak karena warna kulitnya, tidak karena gagah postur tubuhnya, tidak karena dia jagoan apa enggak. Yang Rasul lihat adalah takwanya. Yang Allah lihat juga takwanya. Jadi kalau begitu, apa artinya badan besar? Apa artinya sehat walafiat? Apa artinya kelapangan hidup? Apa artinya fasilitas yang kita punya kalau tidak ada nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah. Makanya sebaliknya, kalau orang yang bertakwa punya jabatannya manfaat, punya hartanya pasti manfaat, punya kekuasaan pasti manfaat. Semua yang dia punya, dia pegang di tangannya, dia manfaatkan, tasarufkan untuk kemaslahatan umat, tetapi di hatinya tidak ada harta, yang ada takwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pembukaan kitab Minhajul Abidin yang saya baca di An-Nur dibawakan, itu persis seperti yang diterangkan di sini, mirip-mirip, bahwa orang-orang yang bertakwa itu dia tidak pulang membawa apa-apa kecuali iman dan takwanya kepada Allah. Meskipun dunianya banyak, meskipun hartanya banyak. Karena apa? Orang yang takwa, hartanya untuk amal, jabatannya untuk amal, semua yang dimiliki di dunianya untuk amal. Karena pulang ke Allah yang ditanya amalnya, bukan seberapa banyak hartanya. Maka kalau begitu, tidak penting fakir, tidak penting kaya, yang paling penting dasarnya, modalnya adalah takwa dulu. Maka itu Allah bilang di Quran, silahkan berbekal sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu la yahiju ala taqwa, tidak berhaji ala taqwa. Kecuali karena takwa zar'u qaumin, yaitu tumbuhan daripada tanaman suatu kaum. Wa makna yahiju, maksudnya yahiju itu bukan haji tadi ya, bukan haji ya, tetapi yahiju itu yahluku rusak. Yahliku rusak, tidak rusak seseorang ala takwa. Tidak akan orang ditimpa kerusakan kehidupan dunianya kecuali dia lepas daripada takwanya. Jadi kalau kesimpulan yang mudah, kenapa dia rusak? Karena nggak takwa aja. Kenapa kacau? Karena nggak takwa. Kenapa tidak bahagia? Karena nggak takwa. Kalau dibilang kurang uang, emang orang itu kurang apa? Banyak kan figur-figur, public figure itu, para selebritis itu kurang apa hartanya? Kenapa berantakan? Persoalannya dari takwa. Kenapa pejabat-pejabat kita ada sebagian yang kayak begitu? Kok gak bahagia? Kok gak nyaman? Karena soal takwa. Semuanya, pebisnis, pedagang yang punya kiosnya banyak, pengusaha, kenapa gak bahagia? Soal takwa. Sama, yang kaya 5 waktu, yang fakir juga 5 waktu, yang sibuk kerja sholat 5 waktu, yang bengong aja juga 5 waktu. Allah nggak bedakan. Karena kamu nganggur sehari semalam 10 waktu. Enggak. Sama 5. Karena kamu nganggur sholat zuhurnya 8. Enggak, 4. Jadi sama semua. Bukan hitungan jumlah-jumlah. Tapi ada nilai takwa di sisi hatinya. Di dalam hatinya. Melakukan perintah Allah karena ikhlas karena Allah. Maka itu yang dimaksud rusak adalah tidak pernah akan rusak orang-orang yang bertakwa. Jadi dipastikan kerusakan manusia karena tidak bertakwa. Yang sudah beriman tidak menjalankan takwa. Wa qala Qatadah maktubun fit Taurah. Di mana sih kalimat tadi ditulis? Dikatakan oleh Qatadah, itu tertulis fit Taurat. Di dalam kitab Taurat juga dikatakan ada. Kita nggak pernah baca kitab Taurat kan? Nah, ini ada bocorannya. Ada deskripsinya nih.
Di kitab Taurat disebutkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa num, tidurlah haitsu syi'ta, dan tidurlah sekehendak hatimu. Wa qala al-A'mash man kana ra'su malihi taqwa. Takwalah kepada Allah, setelah itu tidurlah. Artinya takwa nih didahulukan, selebihnya silahkan. Terserah mau jadi apa aja. Ya tidur itu kan simbol orang lupa. Yang penting gak lupa sholat, gampangnya gitu. Terserah mau kemana, mau nongkrong di mana, main di mana, kerja apa, yang penting tidak tinggal sholat, tidak tinggal takwa kepada Allah. Terserah katanya. Atau itu di kalimat kitab Taurat, bahasanya itu konteksnya untuk orang itu di saat itu Bani Israel. Wa qala A'mash man kana ra'su malihi taqwa, siapa orang yang kana ana sopoman apa ra'su malihi, harta pokoknya adalah takwa, artinya perumpamaan. Orang yang pokok hartanya adalah rupa takwa, maka sebetulnya cukup untuk setahun. Artinya apa? Takwa ini bekal hidup sebetulnya. Bekal untuk hidup. Kalau takwanya terus di-upgrade, terus di-restart, terus kemudian diperbarui, itu terus takwanya. Nambah-nambah, maka tidak akan kekurangan bekal. Dan kemudian dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Wa kana basaru ilhafi yang syudu, kemudian ada satu syair yang menyatakan yang syudu nasyid. Qad mata, teman-teman mati, sopo kaumun kaum wahamun finnasi ahyaun. Wahum, dan mereka semua finnasi dalam tatanan manusia, ahyaun, kehidupan. Bahwa kematian, kehidupan, jaminannya bukan harta, bukan makan, bukan minuman, tetapi takwa. Singkatnya, orang yang bertakwa adalah orang yang hidup. Yang tidak takwa adalah mati. Meskipun jalan ke sana, jalan ke sini, bolak-balik, mondar-mandir, seperti mayit hidup. Karena apa? Tidak ada ruhnya. Wafatut takwa, dan keutamaan takwa, wal muttaqin, dan orang yang bertakwa, aksarun, banyak sekali, min ayat surayat, daripada batasan. Waqad basatulan, teman-teman menjelaskan al-kalam, ucapan-ucapan fit takwa, tentang takwa. Sopo al-Imamul Ghazali, cukup banyak Imam Al-Ghazali, fi manahijihi, ing dalam kitab minhajnya. Wa qad khassana, teman-teman ngususaken min kalami ba'du ma dzakarnahu, min qad khassana, lan teman-teman mengkhususkan, meringkas kami min kalami, dari ucapannya, pendapatnya, dari ilmunya, tulisan kitabnya Imam Al-Ghazali, ba'du ma, sebagian kalimat, dzakarnahu, kang nyebut nuturaken sapa kami. Katanya beliau di bab yang ini, penutupnya adalah dalam pembukaan disebutkan bahwa pesan takwa, ciri-ciri takwa, langkah-langkah metode untuk takwa, sampai tingkatannya takwa sudah banyak disampaikan dalam kitab minhajnya Imam Al-Ghazali. Dan alhamdulillah di An-Nur saya baca minhajnya, di sini baca risalahnya. Jadi saya sebetulnya sama tuh. Nah, itu Minhajul Abidin adalah karangannya Imam Al-Ghazali. Ini dari Al-Habib Abdullah tadi adalah juga sama manhajnya dari Imam Ghazali. Kutipan dicatat, disusun sama beliau. Kita bahas nanti per bab, insya Allah. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, kita istiqomah sampai selesai kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.